Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Nama saya Salsa Bilamar Maria. Nama saya Nabil Rumah. Nama saya Zahra Muhammad. Nama saya Nufal Jensena. Kami dari kelompok 4 di sini kami mempresentasikan materi yang berjudul pengaruh kepuasan kerja, stres kerja, dan Baik, di dalam pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa agenda pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian dan konsep dasar, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yang ketiga ada pengaruh terhadap pengembangan SDM, yang keempat ada pengaruh pengembangan organisasi, yang kelima ada strategi dan rekomendasi. Nah, yang pertama itu ada pengertian dan konsep dasar. Yang pertama ada kepuasan kerja menurut Locke 1976. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional positif yang dirasakan karyawan sebagai hasil dari penilaian terhadap pekerjaan atau pengalaman kerja mereka. Nah, yang kedua ada stres kerja menurut Robbins 2015. Stres kerja yaitu respon psikologis dan fisik seseorang terhadap tuntunan kerja yang melebihi kapasitas dan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga itu ada disiplin kerja menurut Singo Di Mejo 2002. Disiplin kerja yaitu sikap, tingkah laku, dan perbuatan karyawan yang sesuai dengan peraturan organisasi baik tertulis maupun tidak tertulis. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja: gaji dan kompensasi yang adil, hubungan dengan rekan kerja, kondisi lingkungan kerja, kepastian promosi, pengakuan dan penghargaan, kecocokan nilai dan budaya. Stres kerja: beban kerja berlebih, konflik peran dan ambiguitas, tekanan tenggat waktu, kurangnya kontrol atas pekerjaan, hubungan interpersonal buruk, ketidakpastian karir. Disiplin kerja: kejelasan aturan dan SOP, kepemimpinan yang tegas, budaya organisasi, sistem reward dan punishment, contoh teladan atasan, komitmen organisasi. Baiklah, materi selanjutnya ada di pengaruh terhadap pengembangan SDM, dampak terhadap kinerja individu. Yang pertama, kepuasan kerja yaitu meningkatkan motivasi, kreativitas, dan produktivitas individu. Karyawan puas cenderung lebih loyal dan berkomitmen. Yang kedua yaitu stres kerja, menurunkan konsentrasi, meningkatkan absensi, dan menghambat pengembangan kompetensi, dan juga menyebabkan burnout jangka panjang. Selanjutnya yaitu disiplin kerja, yaitu membangun kebiasaan kerja positif, ketepatan waktu, dan kualitas output yang konsisten untuk karir. 78% karyawan puas lebih produktif. 3 kali stres tinggi, tingkat turnover. 65% disiplin tinggi itu mencapai target. Materi selanjutnya yaitu ada di pengaruh terhadap pengembangan organisasi, yaitu ada di produktivitas, yang artinya kepuasan dan disiplin tinggi mendorong output lebih besar dengan resource sama. Yang kedua ada di inovasi, yaitu kepuasan kerja tinggi mendorong karyawan berani bereksperimen dan berinovasi. Selanjutnya ada turnover rate, yaitu stres berlebihan meningkatkan pergantian karyawan dan biaya rekrutmen. Selanjutnya ada keseimbangan kerja, yaitu manajemen stres yang baik, menjaga keseimbangan dan berkelanjutan kinerja. Selanjutnya ada budaya organisasi, yaitu disiplin yang konsisten, membentuk norma kerja positif dan kolaboratif. Dan yang terakhir ada di daya saing. Daya saing yaitu SDM berkualitas tinggi menjadi keunggulan kompetitif jangka panjang organisasi. Selanjutnya saya akan membacakan model konseptual pengaruh variabel, kepuasan kerja, stres kerja, dan disiplin kerja. Dan selanjutnya itu ada pengembangan SDM, lalu ada organisasi perkembangan. Ketiga variabel independen X secara parsial maupun simultan mempengaruhi pengembangan SDM. Y1 yang pada akhirnya berdampak pada pengembangan organisasi Y2. Baik, materi yang selanjutnya yaitu strategi dan rekomendasi. Poin yang pertama ada tingkatan kepuasan kerja yang meliputi program reward dan recognition berkala, komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan, fleksibilitas kerja dan work balance. Yang kedua yaitu kelola stres kerja secara proaktif yang meliputi EAP atau Employee Assistance Program, manajemen beban kerja yang realistis, pelatihan mindfulness dan resiliensi.
Yang ketiga yaitu perkuat disiplin kerja yang meliputi SOP yang jelas dan tersosialisasi, sistem penegakan aturan yang konsisten, dan juga role model dari pimpinan organisasi. Materi terakhir yaitu kesimpulan kunci pengembangan SDM dan organisasi. Poin pertama yaitu kepuasan kerja yang tinggi mendorong kinerja, loyalitas, dan pengembangan kompetensi karyawan secara berkelanjutan. Poin kedua yaitu stres kerja yang tidak dikelola akan menghambat produktivitas dan meningkatkan biaya turnover bagi organisasi. Poin ketiga yaitu disiplin kerja yang kuat membangun budaya organisasi positif dan menjadi pondasi keunggulan kompetitif jangka panjang. Yang terakhir, intervensi HR yang terintegrasi pada ketiga variabel ini menghasilkan SDM unggul dan organisasi yang adaptif. Sekian presentasi yang dari untuk kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.